Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuraini Nabila Suniati dari 10 MIPA 5 ingin mempresentasikan atau menjelaskan mekanisme pemberhentian presiden dalam sistem hukum tata negara. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan tata cara pemberhentian presiden dalam Konstitusi Indonesia. Pemberhentian Presiden Republik Indonesia sejak sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 keempat. Sesungguhnya bukan hal yang mudah. Pada masa Undang Dasar 1945, sebelum mengalami perubahan yang dapat memberhentikan presiden adalah MPR yang terdiri dari anggota DPR dan utusan golongan serta utusan daerah. Setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, pemberhentian presiden di Indonesia justru lebih rumit dan dalam keadaan normal sangat sulit untuk menjatuhkan Presiden Republik Indonesia. Adapun hukum acara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu pada pasal 80 sampai pasal 85. Pasal 80. Yang pertama ada permohonan adalah DPR. Yang kedua, pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan. Ada A. Presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum. B. Presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, dalam permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat nomor 2, pemohon wajib menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPR sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7B ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pasal 81. Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi kepada Presiden dalam jangka waktu panjang 7 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Pasal 82. Dalam hal Presiden atau Wakil mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 83. Yang pertama, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 80, amar keputusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Yang kedua, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, amar keputusan menyatakan membenarkan pendapat DPR. Yang ketiga, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden atau wakil presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, amar keputusan menyatakan permohonan ditolak. Pasal 84. Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 80. Wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 hari sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Pasal 85. Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pendapat DPR wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden atau Wakil Presiden. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.